ترم يا ترم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan segala rahmat karunia-Nya lah hari ini kita bersama-sama duduk dalam satu acara, yaitu Khatmil Quran dan sekaligus menangkap saisaman Al-Madani. Segala puji bagi Allah lah yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga ringan langkah kaki kita untuk menuju tempat ini di musala Muhajirin Amin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah pula kepada sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at beliau yang mengikuti langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Yang perlu hormati ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu guru-guru agama, ibu-ibu wali santriwati serta wali santri Al-Quran Muhajirin Amin yang kami sayangi dan kami muliakan. Hari ini tepat 2 Zulhijjah, acara Khatmil Quran anak-anak rumah Quran Muhajirin Amin yang ketiga kalinya. Kami bukan minta sanjung, bukan minta terkenal, bukan minta dibanggakan, tidak. Kami melaksanakan acara ini meluapkan rasa kegembiraan kami, rasa bangga kami, rasa bahagia kami
menurut penilaian kami. Jadi untuk acara ini sekedar membanggakan dan memberi motivasi kepada yang lainnya untuk belajar Al-Quran dan belajar agama. Makanya pada hari ini kita bersama-sama memeriahkan, menggembirakan mereka yang khatam Al-Quran, yang memberikan motivasi kepada mereka yang belum khatam atau belum belajar Al-Quran. Kami selaku Dewan Pengajar atau Dewan Pendidik memohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua yang khatam pada hari ini. Kalau ada terdapat kesalahan, kehilafan selama kami membimbingkan, selama kami memberikan pelajaran. Karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki, keterbatasan yang kami pelajari, hanya ini yang bisa kami berikan, hanya ini yang bisa kami serahkan. Mudah-mudahan yang mereka yang khatam pada hari ini sangat membanggakan kedua orang tuanya dan keluarganya, dan bisa nantinya Al-Quran menjadi pedoman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini pula kita bersama-sama mengambil berkahnya, karena pada tanggal 2 Zulhijjah ini adalah wafatnya Syekh Samad Al-Madani. Karena barang siapa yang melaksanakan haulnya dan sekaligus pembacaan manaqibnya Syekh Samad Al-Madani, maka Allah kabulkan segala hajatnya, baik hajat dunia maupun akhirat, dan diberikan rezeki yang halal dan berserta banyak. Jadi hari ini ulun sekedar membacakan, atau sebelumnya manaqib ini kisah-kisah para wali. Jadi hari ini ulun itu berkisah, tapi itu bukan berkisah paloi atau berkisah Abu Nawas, mengisahkan yang ada di dalam buku ini, yang ada di dalam kitab ini tentang kisahnya Syekh Samad Al-Madani. Jadi apabila ulun menyampaikan bahasanya tercampur-campur, gado-gado, pertama ulun bukan ahlinya dalam bidang tata bahasa atau ahli ceramah. Ulun ini sekedar membacakan dan menyampaikan apa yang ada di sini. Kalau ada salah itu memang kekurangan dari ulun, tapi kalau ada kebenaran itu hidayah dari Allah. Karena kita hari ini sekedar mengambil berkahnya, membaca manaqib Syekh Samad atau mengisahkan tentang kewalian Syekh Samad Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi al-asfiya'i wal awliya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumil fasl qada'i amma ba'd. Qala Allah ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'u rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rubba ash'ar madbu'an bil abwab law aqsama 'ala Allahil abarra. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu 'ala dzalika insyaallah minasy syahidin. As-Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani dilahirkan di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani ini adalah seorang waliullah yang dianugerahi oleh Allah kemuliaan
ilmu beliau, itulah amal beliau. Setelah beliau menampakkan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah orang-orang dari beberapa negeri sebab mendengar tentang keadaan beliau yang As-Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samad Al-Madani di dalam negeri Madinatul Rasul untuk mengambil ilmu dan amalnya. Amalnya ini rawatib yang dilakukan beliau mulai ketika waktu sahur beliau melaksanakan wirid waktu sahur sampai waktu subuh. Jadi waktu sahur sampai waktu subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah dengan orang yang banyak. Kemudian pula beliau melaksanakan ratib subuh hingga terbit matahari. Duduk antara sembahyang subuh sampai timbul isyraq. Masih melaksanakan itu. Manakala tertib atau naiknya matahari kira-kira sebelah kadar seujung tombak, kemudian ini kalau timbul matahari itu jam 5:30 kurang 5 menit itu isyraq sudah. Jadi sudah sembahyang isyraq dulu, baru melaksanakan kemudian sholat duha. Bangkitlah beliau melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat dan apabila sampai seperempat hari kurang lebih jam 9-an bangkit lagi beliau melaksanakan sholat duha dengan jumlah yang terafdal ialah 8 rakaat. Sembahyang duha sini sembahyang duha di baru masuk sembahyang duha. Dan jalannya beliau selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu. Beliau ingat, lalu kalau kita ini kepalingannya akan ingat, kecuali ada perlu hanya ingat. Kita kalau beliau ingat terus, kalau kita kepalingannya. Kalau ada perlu hanya baik istilah bahasa. Kalau ada perlu hanya ingat dengan Allah Ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita di dalam hati kita selalu ingat kepada Allah. Dan juga beliau selalu melazimkan ziarah ke Baqi, ialah tempat kubur sebagian istri-istri Nabi. Ketika di dalamnya diterima itu Rasul hampir dengan masjid setiap harinya dengan memberi salam, berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Masjid itu ziarah itu ke Baqi. Kalau biasa umrah ada di sebelah masjid Nabawi itu kuburan yang disebut dengan Baqi, dan Sidin pun dikubur di situ. Masjid ziarah kalau bini-bini Nabi membaca Al-Quran. Ada yang ini kata berziarahnya berselfie. Nah, selfie dikubur lalu diurutkan balik kata Sidin ziarah mengaji berzikir. Ini kepalikannya berselfie. Yang penting dikubur sekarang itu atau si apa jadi dalam Baqi dalam masjid Nabawi. Saat anak apa ziarah ke Nabi pun di Raudah, dan kepalingannya ini. Ada lagi ada berzikir di kubur Nabi, ada lagi ada. Tapi sebelum pulang, ya Allah aku rindu dengan Rasulullah, aku ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin duduk di hadapan Rasulullah sampai Madinah berselfie. Ada lagi berzikir. Kenapa alasannya kesasakan? Jangan sebentar, jangan disia-siakan. Kalau sudah sampai Madinah, ziarah, duduk, membaca sholawat, berzikir. Selfie itu berjudi. Sebelum lapar kami pulang, mahal, 40 juta, 30 juta, apalagi haji 30 tahun yang akan datang. Jadi kesempatan itu sebenarnya digunakan bukan sekedar untuk main-main. Nyamannya pulang umrah, ada nyaman-nyaman pulang umrah 30 juta. Lanjutlah, banyak simpangnya celai. Santai aja kalau ini adalah. Di antara wasiat beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samad Al-Madani, satu, lazimkan oleh kalian wahai sekalian murid-muridku sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, sembahyang bersilin jangan ditinggalkan. Karena sembahyang ini bukan sekedar
hujan kawinnya itu sembahyang terus. Karena sembahyang itu memang diperintahkan oleh Allah, peraturan yang dibuat oleh Allah. Kayak kita di sini ada pemerintah mengatur kita harus gini-gini, di sekolahan ada peraturan yang umum, dan di hari Senin harus baju putih, harus hadir jam 7.15 atau jam 6.15. Itu peraturan yang dibuat, dan Allah pun punya peraturan. Kamu harus sembahyang. Nanti kayak di sekolahan kalau melanggar peraturan yang dibuat oleh guru-guru, pasti dihukum guru. Dan guru pasti misalkan kandangnya ditutup bila lewat pada jam yang telah ditentukan oleh guru, atau melayani hari Senin baju putih merah menyamakan batik, suruh guru boleh. Nah kayak itu juga kita di dunia ini, kada sembahyang pasti ada hukumannya. Karena ya Allah ikut sembahyang. Aturanku bila Anda di dunia ini hidup, ikuti peraturanku sembahyang. Hendaknya majikan kaina aturanku, ikuti peraturanku. Nah itu wasiat sembahyang. Jadi sembahyang itu bukan sok-sokan alim, bukan ingat terus tentang sembahyang ya. Karena kalau orang yang mengingatkan tentang sembahyang, orang itu yang tersayang dengan manusia. Belum berarti saya bukan dia. Kagak sambil mengingatkan. Kita mengingatkan dan belum membaca di sini wasiat Syekh Samad melaksanakan sembahyang. Ada bagian belum membaca. Dua, melaksanakan sholat Jumat. Ini bagi laki-laki. Kalau kita ada diwajibkan, ada wajib sembahyang zuhur. Antara ada sembahyang Jumat, ada sembahyang zuhur, ada. Kita tetap sebagai wanita melaksanakan sholat zuhur. Tetapi yang diwajibkan di sini adalah laki-laki untuk sholat Jumat. Tapi demikian Pak, tentang sholat Jumat bisa, tapi kadang dari bayar nih. Nah kita wajib melakukan sholat zuhur, laki-laki diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Makanya dari guru-guru kami apabila hendak melihat orang Islam, lihat di hari raya, hebat pasti dia ada kapan lagi, bingung tahu mana orang nanti karun. Tapi kalau yang melihat orang Muslim, lihat di hari Jumat, ada hibah pasti dia paling 5 sak, 6 sak, itu syukur alhamdulillah. Karena apabila mengaku Muslim pasti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Beda dengan Islam. Islam detailnya aja. Banyak detail Islam tapi tidak melaksanakan. Bila hendak diambil kami, apabila hendak melihat orang Islam, lihat di hari raya penuh masjid sampai keluar membludak di mana-mana. Bahkan dari masjid yang ada di Kuayatnya berapa buah dibak semuanya. Tapi melihat orang Muslim di Al-Habib paling besar di Masjid Jami dimasak atau penuh lah sampai ke pelataran, penuh di dalam, atau di Masjid Hidayatul Iman atau di sebelah ada tapi dibak. Seandainya orang sembahyang Jumat tuh seperti sembahyang hari raya, maka negeri kampung kita ini akan makmur. Seandainya, tapi mudah-mudahan hidayah Allah selalu ada. Yang ketiga, memperbanyak zikir atau berzikir kepada Allah, buduan wa asyian wa qiyaman wa qudan wa ala junubakum. Di pagi hari, di petang hari, di dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Jadi ingat harus berdudukkah, berdirikah, berabahkah, nah atau duduk hendak mendapatkan pahala yang ini, niatkan buat yang ini duduk beriktikaf untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka dapat pahala luar biasa. Artinya kapanpun dan di dalam keadaan apapun, bukan
kemudian selalu mengingat Allah. Di antara perkataan beliau lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Madani, barang siapa menyuruh agar aku ya sama ketika ia mendapatkan kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku akan membantunya. Dan sedikit apabila ada yang memanggilku atau menyeruku ya sama, maka aku akan datang. Nah, kenapa? Baik, kenapa kita meminta dengan Allahnya langsung? Dan guru saya Zuhri memanggil ya sama, ya Allah berkah saya sama Al-Madani ini, maka aku yang kabulkan hajatku atau keinginanku. Ya sama. Seolah dengan hati yang penuh keyakinan beliau akan datang pertolongan. Kenapa dia mentes dengan yakin yang jadi kan sudah datang belajar. Berarti Allah belum berkehendak. Kembalikan ke situ ya. Makanya apabila beliau namaku ya sama akan datang. Dengan keyakinan Allah akan membantu pertolongan, bukan karena tertuju kepada beliau ya sama misalkan, tetapi atas kehendak Allah berkah bantuan saya sama Al-Madani. Nah, kayak kita tuh nabung hendak ke rumah camat, biar mencukur ke rumah camat, kan dibukain Pak Camat kan kenal dengan pian, tapi amun pian bertemu dengan kami ibas, nah camat lah kadang udah ibas aku mengewakan. Nah pasti dibukakan camat, Pak Camat yang ibas tuh ada orang di luar yang bilang pian dibuka akar. Nah kayak itu juga ibaratkan dengan saya sama, dengan bantuan saya sama, maka Allah mengabulkan hajat kita. Yang kedua, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke dalam rumah kami atau surau kami, niscaya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang dimaksud dengan makanan aulia ialah makanan sebenarnya, karena makanan dari aulia itu jelas namanya ini namun kita bacakan manaqib, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan tahlil, itu karena membaca manaqib itu akan turun rahmat Allah, hujan rahmat pada hari ini. Membaca manaqib ini turunan ke makanan nih, kita makan itu menjadi energi positif untuk membangkitkan, memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rajin berebut baik makanan ini untuk dimakan, memberi semangat, memberi energi positif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau banyak kita minum apa dahulu itu waktu itu bila beli dari samping manaqib saya sama Al-Madani pada Guru Hairul, bawaan sini oleh pertama itu banyak abang yang gana-gana aku ibak tas mobil saleh lagi dengan pisang apa yang dibawa tuh anak cucu Sidin makan di kawasan. Pertama yang disuruh datang ke rumah Sidin, cucu-cucu Sidin itu diminum di sini, ini baju manaqib, ini baju manaqib. Setiap kali datang dari samping apabila membaca orang dekat Guru Hairul menunjukkan. Karena Sidin meyakini dengan berkah banyak ini anak-anak cucu-cucu beliau nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi kita bisa memilih minum makan biola anak dan biarkan ke anak wadai kayak ini, karena hari ini berkahnya, rahmatnya Allah turun ke makanan yang ada kita hidangkan ini dan menjadi energi positif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makanan yang halal maka bercahaya hati orang yang memakan.
buahnya, wadahnya, insyaallah. Mudah-mudahan berkah ini kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhlas kita beramal, kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Atau yang dimaksud dengan makanan aulia adalah zikir, tasbih, qiraat Quran, salat dan ibadah yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan masuk ke tempat tinggal atau surah mereka para aulia dapat diampuni dan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang berada di tempat tinggal mereka atau surah atau musalla mereka tentu hal-hal yang baik. Nanti kita berada di sini membaca manaqib bersama, mendengarkan kisah-kisah para wali Allah, maka di tempat inilah dan Allah diampuni segala dosa-dosa kita. Dan apa yang dikerjakan kita di sini di dalam perkumpulan sini adalah positif yang dilakukan, mendengar taklim, mendengar ilmu agama, nasihat, tafakkur, berzikir, beristighfar dan yang lainnya. Maka dengan demikian itu ia mendapatkan kafarat dosa, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita berkumpul tidak diampuni segala dosa-dosa yang dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita. Bahkan pada ketika melangkahkan kaki, ketika melangkahkan kaki kita ini sudah diampuni dosa. Kayak Acil boleh seberang jauhnya berapa langkah, boleh seberang sana sini ke sini, dihitung setiap langkahnya, diampuni dosa-dosanya. Nah, setiap langkah untuk menuju tempat tersebut sudah mendapatkan kafarat dosa atau ampunan dosa. Langkah kita aja langkah kita aja sudah diampuni, belum kita berkumpul kayak ini. Maksudnya niat kita aja gitu sudah diampuni. Ada pulang kena manaqib, nah sudah diampuni dosa kita. Setiap satu langkah kaki diampuni satu kesalahan. Semakin banyak langkah kita, maka semakin banyak dosa yang diampuni. Semakin jauh dia pulang, semakin banyak diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu selalu gue Acil nih, setiap acara dimanapun beliau ada. Jadi memotivasi kita yang anom ini, jangan pengelet si Dina Tuhan ke sana kemari siang dan malam pasti hadir. Karena si Din berpatokan setiap langkah dalam kebaikan diampuni dosa. Menurutnya kita nih, penceramahnya ada rame, oleh pulang, panas, akhirnya ada pulang. Kalau kita nih, nah jadi kita tuh mau bercermin dengan Angelina. Beliau tuh pulang siang, pulang malam, pulang, berpatoknya kepada setiap langkah dari rumah menuju tempat taklim diampuni segala dosa-dosanya. Semakin jauh sih mulai seberang sana ke sini, semakin jauh sih pulang kemana menghadiri taklim untuk kebaikan, maka diampuni segala dosa-dosanya. Nah, jadi kita contoh semangat dan menghidupkan syiar, menghidupkan agama kita seorang, maulid kah, asra mi'raj kah, dan lainnya. Apalagi manaqib. Apa yang kecil? Kalau kawasan di antara kalangan beliau lagi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yaitu yang dikhabarkan oleh Muhammad Shalih Shihab Al-Madani, ketika aku di Mekah, istriku hendak melahirkan dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Setelah habis ikhtiarku, maka aku baca surah Fatihah dan aku hadiahkan kepada beliau dan aku baca tawas
sini membaca tawasul, di sini anak melahirkan, di sini dengan susah payahnya habis sudah ikhtiarku, akhirnya aku bertawasul kepada saya Saman Al-Madani dan pada perkataan wajah lana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja, maka hendak melanjutkan lagi perkataan terus datang beliau dan berkata kepadaku, ulangi olehku beberapa kali. Yang kecil karena bila orang mendaerahkan panjangkan nyaman atas ini dan alif boleh bacakan. Maka ulangi bacaan itu dan melahirkanlah istriku itu dengan mudah dan selamat berkat rahmat kuasa Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Apabila maka Rasul yaitu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinah Rasul, setelah aku keluar dari negerimu bersama 10 orang beranggota kuda bertunggangan kuda, ketika sampai kawasan hutan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak membajak kami. Mereka semua berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat sulit terlepas dari mereka itu hingga tawajulah kami kepada beliau, maksudnya di sini saya Saman Al-Madani, dan kami seru ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka tiba-tiba kami lihat beliau datang bertunggangan kuda putih, dan beliau menutup mulutnya dengan kain putih serta memberi isyarat kepada kami untuk terus berjalan. Maka berjalanlah kami dan tidaklah di antara mereka mengikuti akan kami berkah rahmat Allah saya Saman Al-Madani. Apabila ada apa-apa tuh kita panggil. Ulun tahun 2021 tadi mata Awi Solo, sudah pesawatku sudah turun di atas bandara, tiba-tiba karena kalau turun pesawat tersebut langsung ke atas lagi, ke atas tuh keadapnya luar biasa. Apa bahasa pesawat orang terbelis kan pesawatnya, adabnya luar biasa sampai Pak Haji Muswara ketinggalan najwa lagi. Melihatnya itu kami panggil, ya Saman, ya Saman, ya Saman, tolong kami. Guru suku datang, kami dalam kesulitan. Kami berpandangan cuma bertiga beranak perangkat wise. Tiba-tiba perlahan putih langit tersebut. Masya Allah, di situ bagi 10 anak-anak bawa lagi melihat kadapnya luar biasa. Kok ada kau berpamer selain Habib Anis, tolong kami di atas doa yang tolong bantu kami Habib Anis ziarah ke beliau. Langsung setelah memutih kami itu di atas laut, seandainya jatuh tapi Allah belum berdampak. Sudah turun biar pesawat tuh, kenapa entah apa, kadang tahu masalahnya, kadang tahu. Langsung naik lagi, tuh kadang di atas tuh kadang luar biasa kadangnya. Kadang kelihatan putih, kaca tuh kan dibuka, kadang kelihatan lagi putihnya matahari tuh kadang kelihatan. Rasulullah ada beberapa waktu kira-kira setengah jam awal pesawat harus mendarat lagi ke bandara di Semarang. Langsung kami pas turun tuh langsung menuju Solo, langsung ziarah ke Habib Anis. Lalu memanggil Habib Anis, karena makan dan apa, anda tas di Solo tuh langsung ziarah ke Habib Anis. Habib Anis di Solo. Habis Amin itu cucu daripada Habib Ali Al-Habsi, pengarang daripada sayar-sayar Al-Habsi, cucu beliau. Jadi kedaruratan itu dengan bantuan Allah datang, tapi dengan yakin kita pertolongan Allah itu datang dengan berkah tawaran dari Allah.
Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan para istri-istri Nabi. Nah, pada hari ini 2 Zulhijjah, hari ini wafatnya beliau. Hari ini kita haul beliau, membaca manaqib beliau. Semoga kita dapat berkah dan rahmat dari Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dan berwasilah kita kepada beliau dengan berkah beliau. Apapun hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnā. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila
ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا ربهم مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم
في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل